So what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Udah lama banget aku gak ngonten di YouTube ya, sekitar 6 bulanan kayaknya ada ya. Karena akhir-akhir ini tuh aku lagi fokus di affiliate ya. Jadi sekarang ini ceritanya aku tuh jadi afiliator teman-teman ya, di TikTok sama di Shopee ya. Dan ternyata jadi afiliator itu gak semudah yang dibayangin teman-teman ya. Dari awalnya aku tuh fokus di YouTube, karena di YouTube itu susah gitu, susah nambah subscriber, susah nambah like dan share juga susah banget ya. Karena gimana ya, mungkin konten-konten aku tuh terlalu monoton gitu, makanya aku beralih ke afiliator nih. Nah ternyata di afiliator aku dapat cuan gitu. Nah meskipun cuannya tuh gak seberapa gitu, nggak gede, tapi itu adalah penghasilan pertama aku yang didapatkan di media sosial gitu ya. Yang dulu tuh aku ambisi banget untuk dapetin cuan di YouTube ya, tapi nggak kesampaian terus gitu. Bahkan aku tuh belum monetisasi sama sekali ya. Oh my god. Aku tuh konten udah lama banget di YouTube ya, bahkan dari zaman 2017 tuh aku udah ngonten di YouTube, tapi gak monetisasi gitu ya. Mungkin karena akunya juga gak konsisten ya, dan juga pembuatan videonya juga yang monoton mungkin ya. Makanya aku tuh gak ada yang monetisasi gitu konten-konten aku. Mungkin karena gak menarik juga ya. Makanya aku memutuskan untuk pindah menjadi afiliator. Nah gini ceritanya nih, aku mau cerita sedikit awal mula aku jadi afiliator ya. Jadi aku kan seorang tukang cukur ya. Aku tuh tukang cukur yang baru aja mengupgrade kursi cukur aku ya. Kursi barbershop ya, yang hidrolik itu. Kalian pasti tahu, kalau kalian pernah cukur rambut di barbershop pasti pada tahu lah kursi hidrolik barbershop ya. Nah aku tuh beli itu ya. Nah terus aku tuh itu tuh harganya sekitar 4 jutaan kurang ya. Aku belinya di Shopee waktu itu. Nah setelah itu mulai ramai tuh afiliator yang sukses gitu, dapetin uang dari mempromosikan barang orang lain gitu, produk orang lain. Nah aku tuh penasaran, ini gimana ya caranya ngupload video sambil mempromosikan produk orang terus dapat cuan. Nah awalnya aku searching di YouTube juga ya, searching di YouTube gimana sih cara uploadnya, terus nautin keranjangnya gimana gitu. Nah akhirnya aku coba nih, kebetulan kan ada kursi tuh yang harga 4 juta, aku coba videoin ya, sambil ngomong gitu ya, sambil tebak-tebak aku ngomongnya karena belum bisa public speaking gitu. Sampai sekarang juga aku ngomongnya masih belum lancar gitu, aku belum bisa public speaking teman-teman. Nah singkat cerita, aku memberanikan diri, aku maksain untuk ngonten ya, untuk ngonten jadi afiliator. Aku videoin sambil ngomong, sambil ngejelasin ini hidroliknya kayak gini, terus kursinya lebarnya segini, terus kulitnya terbuat dari kulit sintetis. Nah pokoknya aku jelasin ya, agar semua tukang cukur gitu bisa tertarik untuk membeli kursi hidrolik yang ini. Nah ternyata, abis itu kan aku upload lah videonya ya, beberapa, ada mungkin 3 video kursi hidrolik waktu itu. Dan ada juga produk-produk lainnya seperti kulkas waktu itu, terus mainan anak aku. Pokoknya aku campuran aja ya di Shopee itu. Aku sempat konsisten selama 2 minggu di Shopee ya. Waktu itu belum fokus ke TikTok karena aku di Shopee dulu waktu itu. Nah setelah 2 minggu kok gak ada yang beli gitu, kok gak ada pemasukan. Nah dari situ, karena gak ada pemasukan terus selama 2 minggu, aku akhirnya nyerah teman-teman. Nah ini kok gak ada pemasukan terus, akhirnya aku nyerah ya. Malum orangnya kan aku gampang banget menyerah gitu. Setelah itu aku nyerah ya, gak ngupload lagi di Shopee. Mungkin selama 2 bulan aku gak upload lagi video keranjang oranye di Shopee ya. Pokoknya vakum aja, gak ada konten sama sekali waktu itu ya. Malahan aku sempet ke YouTube lagi waktu itu ngupload, tapi yang shortnya.
Nah setelah itu singkat cerita setelah 2 bulan ada transferan masuk ya, nominalnya tuh sekitar 700 ribuan kurang ya, ke rekening BRI aku. Jadi pas aku buka Brimo nih ya, pas aku buka Brimo, ini ada transferan 700 ribu dari siapa ya? Aku pikir kan ini orang siapa sih yang salah transfer gitu kan? Nah aku bingung banget nih. Nah waktu itu sampai-sampai aku nelpon si ininya kontak center BRI ya, Brimo gitu, karena di situ ada kontak centernya. Nah aku telepon ke situ. Kataku ini gimana ya, ada salah transfer atau gimana, coba dicek dong kata gua. Nah dan singkat ceritanya diceklah sama si itunya call centernya. Nah kata si mas-mas yang konsenternya itu bilang bahwa ini tuh transferannya masuk dari aplikasi, biasanya sih dari pinjaman online. Nah dari situ gue kaget kan, ini siapa yang ngajuin pinjaman? Aku tuh takut jadi tagihan ke aku gitu, sedangkan aku tuh gak minjam sama sekali, aku gak ngerasa ngajuin pinjaman gitu ke aplikasi Shopee. Nah aku tuh takutnya nanti tagihannya masuk ke aku gitu, aku tuh takut kena penipuan teman-teman. Nah waktu itu aku sampai-sampai pergi ke kantor banknya ya, jadi aku melakukan pengaduan ke bank, langsung aku datang ke Bank BRI ya, aku jelasin nih aku dapat transferan tapi nggak tahu dari siapa, aku nggak ngerasa ada yang transferan, terus aku juga nggak ngerasa minjem uang dari aplikasi, tapi aku udah nelpon, kataku udah nelpon ke kontak center yang ada di Brimo, katanya ini pencairan dari aplikasi pinjaman online. Nah aku kan minta tolong ke teller banknya ya, coba dicek lagi kata aku ya. Nah singkat cerita dicek lah sama dia, dan benar katanya ini dari aplikasi pinjaman online dan dicairkan dari Sumatera, tepatnya di Tenggarong. Nah kan aku tuh bingung nih, gimana ya kataku. Nah setelah itu teller banknya bilang, Bapak jangan dulu diambil ya ini uangnya, takutnya ada yang salah transfer. Nanti kalau misalkan ada yang salah transfer, terus si orang yang salah transfernya datang ke bank, nanti ini bakalan secara otomatis saldo Bapak bakalan diambil kembali sama Bank BRI. Oke kata aku ya. Nah aku biarkan itu saldonya nggak diambil-ambil selama kurang lebih 2 bulanan. Saldo yang 700 ribu itu gak sama sekali aku ambil ya, gak aku ganggu sama sekali. Nah singkat cerita gak ada, terus tuh saldo masih utuh ya, gak ada yang ambil. Nah pas aku buka Shopee ada saldo lagi 250 ribu teman-teman. Aku kaget lagi, ini ada transferan terus nih, dari siapa nih, aku bingung gitu ya. Waktu itu belum kepikiran buat ngecek story gitu ya, story riwayat transferannya. Nah kayaknya kok ada uang, kataku ada uang 250 ribu di Shopee ya, masuknya ke Shopee. Pas aku coba cari tahu di riwayatnya kan, karena masuknya ke Shopee, akhirnya aku cari ke riwayat mutasinya. Nah dari situlah ketahuan bahwa uang tersebut dihasilkan dari Shopee affiliate program. Nah di sini nih baru ketahuan, oh berarti selama 2 minggu aku konsisten konten di Shopee itu ternyata sekarang nih ngasilin cuan. Nah ternyata pas dilihat cuannya tuh dari produk apa nih, pas aku lihat ternyata dari kursi barbershop itu teman-teman ya. Jadi satu orang yang beli kursi ya, 1 unit kursi itu komisi ke akunnya tuh 250 waktu itu ya, waktu belum diturunin, sekarang udah diturunin jadi 180. Waktu itu 150 ribu per satu pembelian kursi. Nah waktu itu kan ada 1 orang yang beli, jadi komisinya tuh 250 ke Shopee ya. Nah pas aku lihat lagi, cek ke bawahnya ya, ternyata ada yang 700 ribu. Nah dari situ baru aku sadar, oh ternyata yang masuk ke BRI itu
Emang itu duit aku dari hasil konten, dari hasil komisi aku selama yang 2 minggu itu. Nah dari situ aku semangat banget untuk konten ya, semangat banget untuk jadi afiliator ya. Pokoknya terpacu aja gitu semangat aku, jadi ke-trigger sama itu. Waktu dan dari situ ya, waktu itu inget banget Juni kalau nggak salah ya, sekitar Junian lah. Nah dari Juni itu aku tuh konsisten sampai saat ini teman-teman ya. Gak ada satu hari pun aku lewatin tanpa ngonten di Shopee ya. Jadi aku tuh sejak hari itu jadi afiliator ya, sambil jadi tukang cukur juga tapi ya. Jadi pekerjaan utama tuh gak ditinggalin. Nah setelah ngupload terus di Shopee, terus nah dari situ mulai ini nih, pemasukan tuh mulai ada tapi emang gak gede. Karena yang gede itu dari kursi ya. Kalau dari produk-produk lainnya paling gede tuh 10.000 gitu, 5.000, bahkan ada yang 500 perak teman-teman ya. Setiap kali aku belanja di Shopee pasti aku ini promosiin. Terus kan aku sengaja beli sampel gitu ya. Nah setelah sebulan kemudian ternyata TikTok juga bisa jadi afiliator juga karena ada keranjang kuning kan di TikTok. Nah waktu itu aku nyoba juga di TikTok. Setelah sebulan di Shopee, akhirnya aku nyoba juga di TikTok nih. Pas bulan Agustus waktu itu. Bulan Agustus aku nyoba juga di TikTok nih. Jadi videonya tuh sama. Di Shopee sama di TikTok terus disamain ya. Disamain, produknya sama, videonya sama, bajunya sama, kata-katanya juga sama. Pokoknya video di TikTok sama di Shopee aku samain ya. Jadi pertamanya aku upload dulu ke Shopee. Nah setelah itu baru deh di-upload ke TikTok ya. Nah setelah itu kan berjalan nih. Nah di TikTok juga ternyata dapat komisi aku. Cuman berapa bulan ya waktu itu ya. Seminggu juga udah dapat komisi tapi masih kecil. Waktu itu dari wallpaper kalau nggak salah ya. Ini wallpaper dindingnya kayak gini. Nah setelah itu tiap hari aku dapat komisi dari wallpaper. Ternyata di TikTok aku cocoknya tuh jualan wallpaper teman-teman. Kebaca sama algoritmanya itu aku penjual wallpaper. Makanya sampai sekarang di TikTok ya, di TikTok itu aku penjual wallpaper nih. Kalau kalian mau tahu akun aku yang di TikTok, coba kalian cari di TikTok, namanya tuh Jenal So Sibuk. Itu nama akun aku di TikTok ya. Aku tuh jual wallpaper di situ sampai sekarang ya, dari Agustus sampai sekarang wallpaper itu laku keras ya di akun yang satu itu. Aku tuh tiap hari dapetin komisi 50.000 sampai sekarang ya. Jadi tiap hari itu ada masukan dari TikTok 50.000. Kadang lebih, kadang bisa mencapai 100.000. Nah, jadi kesimpulannya video ini aku bikin buat kalian yang afiliator pemula yang baru mau terjun ke afiliator ya. Saran dari aku, semangat terus ya, konsisten dan selalu berevaluasi konten kalian ya. Kalau misalkan ini tuh kurangnya di sini, misalkan kamu ngomongnya masih terbata-bata atau kamu cara penyampaiannya kurang jelas, nah kalian perbaiki itu. Dan yang penting itu sih konsisten, dan jangan lupa berdoa juga, karena ikhtiar tanpa berdoa itu sombong namanya ya. Nah aku juga sekarang udah alhamdulillah banget ya dapetin komisi dari TikTok. Malahan sekarang TikTok nyalip komisi aku yang di Shopee nih. Karena di Shopee udah 6 bulan konten, tapi di Shopee itu masih monoton gitu ya, masih beberapa ribu gitu. Adalah mungkin 10.000 sehari, kadang lebih, kadang 20, kadang 30 ya. Nah tetap, tapi yang penghasilan terbesar di Shopee itu dari kursi ya, kursi hidrolik. Nah oke, mungkin itu saja cerita aku yang jadi afiliator pemula ya, yang nggak sengaja jadi afiliator gitu ya, yang tadinya udah nyerah tapi jadi semangat lagi ketika ada komisi yang gede gitu ya. Nah jadi buat kalian yang belum pecah telur gitu ya jadi afiliator, semangat terus. Mungkin kalian belum pas aja pada waktunya gitu ya, nanti juga bakalan dapetin komisi pas kalian udah pada waktunya. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini ya. Jangan lupa like dan komen, atau misalkan kalau video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga bantu subscribe juga ya, karena aku subscribernya sedikit. Nah nanti tunggu
video aku selanjutnya ya. Nanti aku bakalan ceritain lagi bagaimana trik dan tipsnya untuk mendapatkan sampel gratis dan menaikkan level di TikTok atau di Shopee ya. Oke, sekian dulu. Thank you for watching. See you on the next video.